Pernahkah kamu merasa kewalahan menghadapi informasi yang tak terbatas, atau bingung ketika harus mengambil keputusan besar? Bagaimana jika kunci dari semua ini adalah memahami logika? Kali ini, kita akan membahas logika sebagai alat utama untuk berpikir dengan cerdas dan tenang. Tidak hanya soal matematika atau sains, tapi juga sebagai panduan berpikir untuk kehidupan sehari-hari. Apa itu logika? Bagaimana cara menggunakannya? Dan kenapa kita seringkali gagal berpikir logis? Logika sering dianggap sebagai cabang matematika atau filsafat, tapi sejatinya, logika adalah fondasi cara kita berpikir. Logika bukan hanya tentang angka atau teori, melainkan seni berpikir secara terstruktur dan teratur, sesuatu yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita cenderung memiliki dua cara berpikir utama yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking, Fast and Slow. Pertama, ada pola pikir cepat yang impulsif, lebih intuitif, dan dipicu oleh emosi. Ini adalah mode berpikir yang sering kita gunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, seperti saat menghadapi sesuatu yang mendesak. Di sisi lain, kita juga memiliki pola pikir lambat yang lebih analitis, kritis, dan logis. Pola berpikir ini melibatkan lebih banyak pertimbangan mendalam dan sangat berguna saat kita dihadapkan pada situasi kompleks atau memerlukan keputusan yang hati-hati. Melalui logika, kita melatih diri untuk menggabungkan dua cara berpikir ini dengan seimbang. Logika membantu kita mengontrol pemikiran impulsif yang seringkali didominasi oleh emosi atau prasangka, dan menempatkannya dalam kerangka berpikir yang lebih rasional. Ketika dihadapkan pada berbagai informasi, kemampuan logika memungkinkan kita memilah mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang tidak. Misalnya, dalam dunia digital yang penuh dengan informasi, kita seringkali terpapar berita yang belum tentu benar. Dengan kemampuan logika, kita bisa menilai informasi tersebut, memverifikasi sumbernya, dan menentukan apakah informasi itu layak dipercaya atau tidak. Lebih jauh lagi, logika berfungsi sebagai alat untuk menghindari penipuan dan manipulasi. Dalam situasi sehari-hari, kita sering terpapar iklan atau ajakan yang mencoba memengaruhi keputusan kita. Kemampuan berpikir logis membuat kita bisa lebih skeptis dan cermat dalam menilai apakah suatu tawaran benar-benar menguntungkan atau hanya sekadar trik pemasaran. Studi menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten menerapkan logika dalam berpikir cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih baik saat menghadapi situasi sulit atau ambigu. Dengan logika, mereka mampu menganalisis risiko dan peluang lebih cermat, sehingga mereka lebih siap mengambil keputusan yang benar meskipun berada di bawah tekanan atau dalam kondisi yang tidak menentu. Secara sederhana, logika adalah fondasi berpikir yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Di era informasi saat ini, memiliki kemampuan logika berarti memiliki kendali penuh atas pikiran kita, menghindarkan kita dari pengaruh yang tidak sehat, dan membantu kita hidup lebih cerdas dan mandiri. Ini adalah alat berpikir yang memungkinkan kita untuk tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga memahami mengapa hal tersebut benar atau masuk akal. Logika memiliki beberapa jenis, dengan dua yang paling utama adalah logika deduktif dan logika induktif. Keduanya berperan besar dalam cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menyusun argumen dalam berbagai situasi. Logika deduktif adalah proses berpikir yang bergerak dari pernyataan atau prinsip umum menuju kesimpulan spesifik. Dengan logika deduktif, kita mengambil hal-hal yang sudah diketahui kebenarannya secara umum untuk menarik kesimpulan tentang sesuatu yang lebih spesifik. Misalnya, jika kita tahu bahwa semua manusia akan mati dan bahwa Andi adalah manusia, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Andi akan mati. Kesimpulan ini benar karena berdasarkan prinsip umum yang diterapkan pada kasus tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan logika deduktif dalam situasi di mana kita memerlukan keyakinan tinggi terhadap hasilnya. Contohnya, dokter menggunakan logika deduktif ketika mereka merujuk pada gejala umum untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Sebaliknya, logika induktif adalah proses berpikir yang bergerak dari pengamatan atau data spesifik menuju kesimpulan umum. Dengan logika induktif, kita mengamati pola atau fakta tertentu dan mencoba menemukan aturan atau kesimpulan umum dari pengamatan tersebut. Misalnya, kita melihat bahwa matahari terbit setiap pagi. Dari pengamatan ini,
kita menyimpulkan bahwa matahari akan selalu terbit setiap pagi. Namun, logika induktif tidak menghasilkan kesimpulan yang selalu pasti karena kesimpulannya didasarkan pada pola yang diamati, bukan pada aturan mutlak. Misalnya, mungkin suatu hari matahari tidak terbit seperti biasanya akibat fenomena astronomis tertentu. Karena itu, meski sering bermanfaat, logika induktif memerlukan kehati-hatian dalam menerapkannya untuk menghindari kesalahan asumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kombinasi dari kedua jenis logika ini. Misalnya, saat kita memprediksi cuaca, kita menggunakan logika induktif. Berdasarkan pengamatan terhadap pola cuaca sebelumnya, kita menyimpulkan kemungkinan hujan atau cerah di hari berikutnya. Dalam dunia bisnis, logika induktif sering digunakan untuk menganalisis tren pasar atau pola konsumsi konsumen. Dengan mengamati data penjualan dari periode sebelumnya, perusahaan dapat memperkirakan produk mana yang akan diminati. Sebaliknya, logika deduktif lebih sering muncul dalam penyusunan argumen yang solid atau saat kita menghadapi situasi yang membutuhkan kepastian. Contohnya, ketika kita berdebat atau menyusun argumen hukum, kita menggunakan logika deduktif. Dengan merujuk pada undang-undang atau peraturan yang ada, kita bisa menarik kesimpulan yang sahih untuk mendukung argumen kita. Demikian juga, logika deduktif digunakan dalam membuat keputusan-keputusan penting yang membutuhkan dasar yang kuat dan jelas, seperti saat mempertimbangkan investasi besar atau memilih jalur pendidikan. Kombinasi logika deduktif dan induktif adalah inti dari cara kita menganalisis dan memahami dunia. Ketika keduanya digunakan bersama, kita bisa mendekati situasi dengan perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Misalnya, seorang ilmuwan bisa menggunakan logika induktif untuk mengidentifikasi pola dalam data eksperimen, kemudian menguji hipotesis yang dihasilkan menggunakan logika deduktif. Keterampilan berpikir logis ini bukan hanya berguna dalam bidang profesional, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, kita dihadapkan pada tantangan dalam berpikir logis, dan salah satu penyebab utamanya adalah bias kognitif dan pengaruh emosi. Bias kognitif adalah pola kesalahan berpikir yang tanpa sadar membuat kita menyimpang dari logika objektif, memengaruhi cara kita memproses informasi dan mengambil keputusan. Bias ini dapat membuat kita sulit menilai situasi dengan jelas dan logis, bahkan saat kita berusaha untuk berpikir rasional. Salah satu jenis bias kognitif yang paling umum adalah bias konfirmasi, atau kecenderungan untuk hanya mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan kita yang sudah ada. Ketika kita terjebak dalam bias konfirmasi, kita cenderung mengabaikan bukti atau fakta yang bertentangan dengan pandangan kita. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa metode diet tertentu efektif mungkin hanya mencari testimoni positif dan mengabaikan penelitian yang menyebutkan risiko atau kekurangannya. Akibatnya, pemikiran kita menjadi tidak seimbang dan jauh dari logis, karena kita hanya mengakui informasi yang sesuai dengan apa yang ingin kita percayai. Selain itu, ada juga bias lain seperti unhoarding bias, yang membuat kita terlalu terpaku pada informasi awal yang kita terima. Pernahkah kamu membeli sesuatu hanya karena ada diskon besar, meskipun sebenarnya barang tersebut tidak terlalu diperlukan? Diskon yang besar menjadi anhor atau patokan, dan kita terdorong untuk membeli hanya karena merasa itu adalah penawaran yang baik, meskipun sebenarnya kita mungkin bisa mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan yang lebih penting. Logika kita terganggu oleh angka diskon itu, yang secara tidak sadar memengaruhi cara kita menilai nilai barang tersebut. Tidak hanya bias kognitif, emosi juga memainkan peran besar dalam menghalangi kita berpikir logis. Ketika emosi kita sedang tinggi, baik dalam kondisi senang, marah, atau takut, kita cenderung mengambil keputusan yang kurang rasional. Misalnya, ketika seseorang merasa sangat marah, mereka mungkin berkata atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka maksudkan. Emosi mengaburkan penilaian kita dan membuat kita fokus pada reaksi saat itu, bukannya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Bahkan rasa senang berlebihan juga bisa membuat kita membuat keputusan yang impulsif, seperti membeli barang mahal tanpa pertimbangan matang hanya karena suasana hati sedang baik. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Experimental Psychology menunjukkan bahwa emosi kuat, baik positif maupun negatif, dapat memperburuk bias kognitif, membuat kita semakin sulit untuk berpikir logis di bawah pengaruh emosi. Misalnya, dalam situasi yang mengancam atau menantang,
Seseorang mungkin mengandalkan insting atau respons cepat, tetapi respons ini tidak selalu logis atau bermanfaat dalam jangka panjang. Emosi pada akhirnya dapat mengabulkan fakta dan membuat kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan penilaian yang objektif. Mengenali adanya bias kognitif dan pengaruh emosi ini merupakan langkah pertama dalam melatih diri agar lebih logis. Dengan memahami bahwa kita rentan terhadap pola pikir seperti confirmation bias atau anchoring bias, kita bisa belajar menghindari jebakan-jebakan logis yang sering muncul. Begitu juga dengan mengelola emosi, kita bisa membantu diri kita untuk berpikir lebih jernih dan bijaksana, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Menyadari adanya hambatan-hambatan ini bisa menjadi alat untuk memproses informasi lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat, tanpa terbawa oleh bias atau emosi yang mungkin akan disesali nanti. Bagaimana kita bisa melatih diri untuk berpikir lebih logis? Kemampuan berpikir logis adalah keterampilan yang bisa diasah melalui latihan dan kebiasaan sehari-hari. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan latihan logika, seperti teka-teki atau permainan strategi. Misalnya, permainan catur adalah contoh klasik yang melatih kita untuk berpikir beberapa langkah ke depan, memprediksi gerakan lawan, dan merencanakan strategi yang matang. Dalam catur, setiap langkah harus dipertimbangkan secara hati-hati, karena keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Dengan sering bermain catur atau permainan strategi lainnya, kita belajar untuk lebih berhati-hati dan berpikir secara terstruktur. Selain itu, melatih pola pikir kritis sangat penting dalam pengembangan logika. Berpikir kritis berarti kita tidak menerima informasi begitu saja, melainkan menganalisis dan mengevaluasi argumen secara mendalam. Salah satu cara untuk melatih pola pikir kritis adalah dengan membaca berita atau artikel dan kemudian mempertanyakan keabsahan argumen yang disajikan. Misalnya, saat membaca klaim di media sosial, kita bisa bertanya, apa bukti yang mendukung klaim ini? Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dengan kebiasaan seperti ini, kita secara alami akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang kita terima dan lebih logis dalam menilai situasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa meluangkan waktu Oktober 15 menit setiap hari untuk memecahkan teka-teki atau permainan strategi dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis kita dalam jangka panjang. Menurut sebuah studi, individu yang secara rutin melakukan aktivitas yang melibatkan pemecahan masalah dan logika memiliki perkembangan yang lebih baik dalam hal pemrosesan informasi. Kegiatan ini bisa berupa teka-teki silang, sudoku, atau bahkan permainan logika online. Latihan seperti ini melibatkan berbagai aspek berpikir logis, seperti mengenali pola, mengingat detail penting, dan merencanakan langkah-langkah tertentu. Metode lain yang bisa membantu melatih logika adalah dengan mempraktikkan pertanyaan diri, yaitu mempertanyakan keyakinan dan opini kita sendiri. Melalui pertanyaan diri sendiri, kita mencoba merenungkan apakah dasar pemikiran kita benar-benar solid atau hanya berdasarkan asumsi tanpa dasar. Misalnya, saat kita merasa yakin akan suatu pendapat, tanyakan kepada diri sendiri, apa dasar dari pendapat ini? Apakah ada fakta atau data yang mendukungnya? Dengan membiasakan diri mempertanyakan keyakinan sendiri, kita bisa menghindari jebakan bias kognitif dan menjadi lebih terbuka pada perspektif lain. Latihan logika tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan formal. Kita juga bisa melatihnya dengan cara yang lebih praktis. Misalnya, ketika merencanakan anggaran bulanan, coba lakukan analisis secara logis. Hitung pengeluaran, bandingkan dengan pendapatan, dan lihat apakah ada cara untuk menghemat atau memaksimalkan keuangan. Dengan cara ini, logika akan lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa melatih pikiran untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Selain latihan individu, berdiskusi dengan orang lain yang memiliki sudut pandang berbeda juga bisa membantu kita memperkuat kemampuan berpikir logis. Dalam diskusi, kita sering menemukan argumen yang menantang pandangan kita, memaksa kita untuk berpikir lebih kritis dan memvalidasi pendapat kita. Bertukar pikiran dalam suasana terbuka ini bisa meningkatkan pemahaman kita, membantu kita melihat berbagai perspektif, dan memperkuat kemampuan berpikir logis. Di era informasi yang penuh dengan data, berita, dan opini seperti saat ini, logika telah menjadi alat penting untuk bertahan hidup. Informasi mudah diakses dan tersebar luas melalui internet,
Tetapi tak semua yang beredar adalah kebenaran. Inilah mengapa logika menjadi kemampuan esensial untuk memilah mana informasi yang valid dan mana yang sekadar klaim tanpa dasar. Logika membantu kita menghindari jebakan informasi palsu atau berita yang menyesatkan, terutama di media sosial yang seringkali menjadi lahan subur bagi hoaks dan manipulasi informasi. Sebagai contoh, bayangkan saat kamu melihat sebuah klaim mengejutkan di media sosial. Tanpa logika, kita cenderung langsung mempercayai informasi tersebut atau bahkan membagikannya tanpa memeriksa sumber atau validitasnya. Namun, dengan berpikir logis, kita akan menganalisis klaim tersebut. Siapa yang menyatakan? Apakah ada bukti atau sumber yang bisa dipercaya? Adakah media besar atau jurnal resmi yang mengonfirmasi informasi ini? Logika menuntun kita untuk mempertanyakan informasi dan tidak mudah terbawa oleh emosi atau kepanikan yang mungkin timbul dari berita yang belum tentu benar. Salah satu cara melatih kemampuan ini adalah dengan mempertimbangkan fakta di balik setiap berita. Dengan membiasakan diri untuk mengecek sumber informasi, kita juga melatih keterampilan berpikir kritis dan logis. Logika tidak hanya membantu kita mengetahui kebenaran, tetapi juga memberikan rasa tenang karena kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang meragukan. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang terbiasa berpikir logis cenderung lebih tenang dan mampu mengelola stres saat menghadapi ketidakpastian. Logika mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi mempertimbangkan setiap informasi secara matang sebelum mengambil kesimpulan. Logika juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari saat kita menghadapi keputusan yang kompleks. Misalnya, dalam memilih produk di online shop, kita akan lebih cermat dengan menilai ulasan, mencari perbandingan, dan memastikan kredibilitas penjual. Dengan pola pikir logis, kita tidak mudah tertipu oleh klaim iklan atau testimoni palsu, tetapi lebih fokus pada data yang dapat dipercaya. Dalam konteks pekerjaan, logika menjadi penting ketika kita harus membuat keputusan berdasarkan data, memahami risiko, dan mengantisipasi kemungkinan di masa depan. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan logika. Di era informasi ini, kita juga perlu mengembangkan kepekaan terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi, seperti teknik framing yang sering digunakan di media. Teknik ini mengatur bagaimana informasi disampaikan agar tampak lebih dramatis atau berpengaruh, yang bisa membuat kita terjebak jika tidak memiliki pemahaman logis yang kuat. Dengan logika, kita mampu memisahkan antara opini dan fakta, sehingga tidak mudah terseret dalam arus opini publik atau tren sesaat yang bisa saja tidak relevan atau bahkan menyesatkan. Pada akhirnya, logika adalah bekal yang memberi kita kekuatan untuk memahami dunia dengan lebih jelas, mengambil keputusan dengan lebih cerdas, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Memahami logika tidak hanya membantu kita menghindari kesalahan, tapi juga menjadi alat untuk menemukan kebenaran. Jadi, di dunia yang penuh informasi, logika adalah kompas yang akan menuntun kita. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.